orang mulia aja, kita jalan kaki kita pada geder. Betul. Ampe lagi ngomongin sedunia. Nah, surga itu 7 kali lipat dunia. Itu Adam. Ya Allah, ya Tuhan karim. Dia mengguling-gulingnya juga sama Hawa dari ujung ke ujung. Ya, kagak habis tapi yang mendasarnya orang madon sih. Emang Nabi Adam itu dia bisa jadi usir dari surga itu gara-gara Siti Hawa. Makanya walaupun kiai gagahnya kayak gimana, kalau bini mah ya Tar Komar walaupun jogrogan gede banget ya sama bini mah bener. Nabi Adam, Nabi masih rayu sama Yayang Beb, Siti Hawa. Kata Siti Hawa, Bang kita ngadem yuk, ini juga udah tempat naik mau di pojokan karena enak banget orang kan begitu. Kata Allah, Adam lu boleh nih surga kemana aja lu ubah pokoknya ya, lu ubah pokoknya mana aja, cuma satu no yang ada pokol lu jangan deketin. Buset, orang wadon gak sengkek ngajak ke sono. Orang wadon mah kalau udah kayak sengkek kalau agak diturutin pengen tahu kita tidur minggu gak nyemplak kita orang wadon. Ya Bu, bener apa kagak? Woi, orang wadon kalau kagak diturutin sampai lagi sekarang, la ilaha illallah, galakan orang wadon. Laki ambil 3 kali neng, nggak nyaut. Neng, nggak nyaut juga. 3 kali neng, panggil lu bukan apa? Giliran tukang paket, pakai anduk doang keluar. Suat bener ada di sini gitu. Mana orangnya? Kalau tukang paket getun laki 3 kali manggil lagi diendahin. Tukang paket, mending tukang paketnya ganteng, jelek, petutri. Wah, dia pakai anduk doang dari semua. Entar dulu bang, udah dulu. Itu anduk udah mau merosot. Hah? Remes bener orang sini. Apaan coba kita andelin kalau kita pengen masuk surga? Kenapa hati kita nih setiap hari sakit? Lalu dengan apa kita bisa masuk surga Pak Ustaz? Cari PDKT, pendekatan satu sama Allah, yang kedua sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Caranya bagaimana? Nah, ini al jannatu wa naimuha saqul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Saya berjanji nih. Al jannatu wa naimuha saqul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatannya itu akan diperuntukkan kebahagiaan buat siapa? 5 yusolli buat orang yang senantiasa baca salat. Wa yusallim orang yang senantiasa pengen keselamatan, kesentosaan. Wa yubarik orang yang senantiasa pengen keberkahan hidup di dunia dan akhir. Nah makanya muludan ini muludan nih sebenarnya yang pentingnya mengaji. Yang penting ibu-ibu ngaji, jangan ditanya ibu-ibu mah seminggu hari 7 hari ya bisa 14 kali ngaji dia mah. Pagi ada, siang, apalagi musim muludan begini, lihat tuh Pak. Ibu-ibu kalau musim muludan begini pokoknya indominya minyaknya irak nambah. Orang wadon kalau muludan gak kayak orang lanang. Orang wadon memang ngajinya juga getah, seragamannya kengkean. Itu duit aja saweran, pokoknya sekali ngaji 4 kali jalan. Muweng aja muweng. Kalau orang lanang ngaji kagak ada yang begitu, anteng. Makanya orang lanang ngaji kagak ada punya seragaman Pak. Orang diajak biar aja manggut, dia nyaut kagak apakah? Tuh orang lanang tuh. Kalau ibu-ibu, ngaji, nabung lain, ngajinya kagak datang nih, tabungannya ngirimin. Ada orang sini begitu.
Haram begitu, bukan tujuan ngaji, itu namanya nabung. Mendingan di bank aja nabung kalian. Ngaji kagak ngaji, tabungan ngirimin. Dia tahu saya nggak jadi ibu itu remes bener sih. Ini dikit lagi Bu, ini udah bulan apa ini? Apa namanya? Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Rejab, Roah, penutupan. Itu kalau udah penutupan, kalau bapak-bapak kalau penutupan ngaji bikin jarak. Bikin kayaknya bikin singlet gitu. Itu bapak-bapak tuh, ada ketahuan banget. Habis barang kekean ngaji. Banyak besok aja atuh. Kalau ibu-ibu penutupan bikin semangat ya. Mengapa dah? Ampe lagi pas begitu mau nebok penutupan, hilangnya kayak sengkek. Angkat tabungan juga gede-gede kok. Ada nenek-nenek ngaji di rumah saya kalau hari Jumat. Ya tanya, Nyai mengapa sedih aja orang-orang pada ceria-ceria buat mau nengok kenawan, begitu kan? Ada yang mau Borobudur, emang Nyai apa itu? Begitu aja. Nggak nabung kali Nyai? Nabung Ustaz, nggak dapat kali, dapat 7 juta, gede juga Nyai. Nah itu ngapa sedih aja? Begini Ustaz, Nyai kan nabung 7 juta tuh, ya kemarin habis lebaran haji buat menatin cucu, Nyai minjem 4 juta. Kan masih ada sisanya Nyai. Iya, itu kan cucu gua Jakarta yang di Joglo ngawinin, minjem gua 12 juta. Bahkan untungnya bukannya ini nombok. Ya Bu, harapan kita maka surga ya. Kalau bukan kasih sayang dari Allah, tapi juga kita bisa mendapatkan surga karena pertolongan dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu kan dislawatin Isfa'lana balana ya Habibana. Isfa'lana ya Rasulullah, tolongin kami. Tuh, nggak ada lagi nanti nolongin kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dah, siapa yang nolongin kita? Kagak ada. Nabi Adam dan Nabi nggak bisa nolongin kita. Kita datang nguber-nguber ke sono. Ya Nabi Allah, anta Abu Basar, kamu ini babanya manusia. Isfa'lana, syafatin kami. Apa kata Nabi Adam? Boro-boro gua bisa nolongin lu. Gua ngurusin anak gua aja Jakarta kagak bener. Ngurusin anaknya si Qabil sama Habil, berebut cewek, berebut wadon, sampai Qabil bunuh adeknya. Kagak bener namanya. Betul. Nabi Nuh, lari lagi kita sama Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, kata kita nih, ya Nabi Allah Nuh alaihissalam, kamu juga termasuk bapaknya manusia yang kedua. Isfa'lana, tolong syafatin kami, tolongin kami. Jawaban Nuh, waduh boro-boro gua bisa nolongin lu Jakarta, mengapa? Bini gua aja Jakarta sama anak gua si Karna, ya Allah kagak ngendain banget apa kata gua naik ke perahu, dia kagak mau. Begitu. Makanya Bu, ibadah kudu rajin. Kenapa? Gak ada jaminan Bu. Nabi Nuh bininya, kan nabinya Nabi ya, bininya masuk neraka. Bocah ramai udah sampai neraka sama lagi. Dong diam-diam dong, mulut gue memeniran yang ngomong. Ya, Nabi Nuh, Nabi lakinya Nabi, bininya masuk. Yang kagak taat malah Nabi Nuh Bu, Nabi Nuh bininya masuk. Nabi Nuh bininya masuk. Ngapa dah? Kagak taat sama itu Nabi, sampai lagi bininya RT ya. Bininya RT kagak taat lagi digejik sama malaikat. Dan sekarang gue dilemparin jauh-jauh. Hah? Jangan domelin, gue udah pada ngambek lagi. Iya, udah sekarang kan adatnya gede-gede banget. Ya, tuh
Makanya kita kudu taat sama laki, taat sama laki. Muludan udah berapa kali? Saya tanya Bu, muludan udah berapa kali? Udah kagak hidung ya? Pakai. Sama laki jangan ngelawan. Pakai. Nabi raka bininya. Iya. Lagi model potongan begini. Bacotnya nyinggil banget. Apa aja Jakarta gitu. Ibu, ya, tuh, Nabi Nuh, bininya masuk neraka, makanya jangan suka ngomong begini. Wah, apa? Bini mah bagaimana laki? Begitu. Kalau lakinya PA, bininya PA gitu ya. Ya kagak tentu, Nabi Nuh kagak PA, lu kagak pada PA. Jangan sumber ngomong. Ya, betul. Fir'aun kafir dia. Bininya masuk surga. Lakinya neraka. Bininya surga. Ibu punya laki nih, umpama punya laki nih. Punya laki keduluan begitu ngaji kagak. Bayang cuma lebaran haji doang, lebaran Idul Fitri. Ada nggak di sini orang yang begitu? Ya, tuh ngaji kagak, bayang kagak, ngapain aja kagak. Kita udah berdoa mulu supaya bisa bangunin, kagak bangun. Udah biarin dah, yang penting mah kita tetap ingetin terus. Ibu jangan ngambek, biarin aja yang udah jodoh kita dulu kita sanjung-sanjung, kan begitu. Giliran sekarang gue pengen banget Jakarta dapat ustad, dulu mah ustad deketin digomelin mulu, begitu. Anakku ngelembanin apaan, begitu. Sekarang aja ada kan enakan sama ustad juga Jakarta gitu, lagi bulan mulutnya ayu gitu. Sering buat janda pada rumah saya. Bukan janda yang bagaimana juga, yang janda udah kopek aja seribat rumah saya. Saya mau bingung Bu, saya mondok ngaji itu ngaji, ngapa segala orang minta dibikinin air buat ngobatin janda lah. 3 minggu yang lalu itu jam 3 malam saya dibangun di rumah saya. Ketok saya kan tekan gitu tuh 2 nempel. Wah, kata gini saya bingung nggak tahu. Coba bingung ini ketok. Wah, waktu itu masih pakai mukena kok. Berdua sama orang anak. Wah, saya bikin tekan aja. Assalamualaikum lagi Pak Ustadz, baru saya bangun. Saya keluar. Wah, ada apa Pak? Tolongin Pak Ustadz apa? Anak saya dari jam 5 di rumah sakit masih pembukaan 1 aja. Wah, anak jangan susah. Waduh. Terus bagaimana? Ya kasih apa ke Pak Ustadz biar cepat keluar, jadi gitu lah. Waduh. Bukan Pak Ustadz, kasihan dari jam 5 masih pembukaan 1 aja. Karena orang bocah sekarang memang cengke buat beranak pakai pembukaan lama banget. Orang dulu kalau beranak, emak saya anaknya 10. Itu saya di beranaknya di kolong bangkeng lah, langsung aja bos. Bener, orang sekarang bini saya anak yang terakhir Pak, itu dari mulai terawih sampai mau terawih lagi masih pembukaan 1. Saya ngotot sama bidan, Bu bidan ini kenapa baru kok lama banget? Baru pembukaan 2 Pak Ustadz. Saya kalau buka langsung merosot aja, saya kata gitu. Itu mah Pak Ustadz aja ketahui urusannya. Orang baru sekarang beranak, kenapa? Anak kagak make omongan orang dulu kan nih, kalau Neng, lu lagi bunting, jangan suka keluar malam. Neng, lu lagi bunting, jangan selonjoran depan pintu, anak lu malang aja. Bener kagak? Bocah sekarang kagak diendain. Bener apa kagak? Kagak dipakai. Makanya walaupun sekarang dunia udah canggih, medis juga banyak, beranak tetap susah Pak. Untuk gampangin aja sekarang duduk di bola gede buat udah. Begitu buat beranak itu. Apa itu begitu? Udah. Ya tapi gampang Pak Ustaz. Orang anak mah gak boleh tahu. Saya mah bini saya punya anak 4. Bini saya beranak saya nyemplungin semua Pak. Iya jangan bikin doang pada mau. Orang-orang kalau beranak kayak kasihan buat Pak. Wah bilang keringat tuh mobil. Darah udah kayak pantau. Saya baca sana dibaca. Ini sakit banget ini. Saya punya anak lagi. Jadi Masya Allah. Sampai mana tadi saya lupa? Sampai mana?
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali nih, sesosok Fir'aun, rajanya orang yang durhaka, bahkan udah dimuat dalam Al-Quran. Dia ini seorang kafir, tapi bininya luar biasa, masuk surga. Bahkan bukan masuk surga aja tuh Siti Asia, tapi juga jadi bidadari yang bakal nemenin Rasulullah nanti dipersunting di dalam surga. Bahkan ketika Siti Aminah mau lahir, yang jogrogin bidadari yang namanya Siti Asia sama Maryam. Ada tuh di kabar janji. Ada Rasulullah Lailatul Sallallahu Asia sama Maryam. Siti Aminah mah luar biasa melahirkan anak. Kalau kita kan dulu kalau mau beranak orang tua kita ya ilah dukun jarang kan adanya ya. Begitu kita keluar rumah kan dulu mah belum ada listrik, pakai lampu tempel makoma. Wah, itu bawa buah aja tuh kuntilanak 3 kali bunyi. Dulu kalau saya maranin dukun beranak ke sono no, rumahnya Kebeng no. Yang Kebeng no yang ada dekat sekarang rumah sakit Maya Pada Pinlek itu kan dulu baru koret itu. Kan sekarang baru koret alhamdulillah udah terkenal dia. Afrika udah ada di situ, Australia ada di situ. Lah ibu-ibu kalau pada saya itu di mana? Baru koret itu pinggiran dulu itu sawah jublek itu. Sekarang itu belagu-belagu kayak kacamata pada ke situ. Orang mana orang sini lah, baru koret udah bosan ke sono. Diri di patung kuda Jakarta kayak orang komplek kecil begitu dia bisa. Ya. Siti Aminah mau lahir, melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mandori, nama bidadari itu. Pentolannya bidadari, bahkan Siti Maryam itu kalau kita kaji, dia punya titel batul sama Mas Siti Fatimah, perempuan yang paling suci. Dia nggak pernah haid, nggak pernah nipas. Itu batul. Aminah mau lahir dijogrogin sama dia, bidadari semuanya yang hadir, steril semua. Iblis kagak boleh tunduk. Tuh mulianya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi, begitu diberanakin Pak Siti Aminah mah selagi ngandungnya aja waktu bunting kagak pernah ngidam Pak. Kagak pernah cuma kayak orang wadon kita, apalagi anak nembe ngidam ya gila kayak lo. Sekarang minta babal ya ada gitu. Bener zaman sekarang minta babal susah banget. Mending kalau tai babal mah kita cari gampang juga masih ada yang nyengeng-nyengeng mana pelosok-pelosok. Bener apa kagak? Iya. Malam-malam pengen ngelituk anak burung. Emang orang kalau lagi ngidam, masya Allah. Nih saya mau curhat aja. Bini saya ngidam pertama, biasa saya pulang ngaji tuh, minta dibeliin somai di pom bensin. Dulu somainya enak banget di Karang Tengah. Pas begitu saya pulang ngajar, tukang somai udah kagak ada. Wah bagaimana beli somai? Saya pergi Pak ke Gondrong, saya beliin somai. Begitu sampai ke rumah dimakan, ini kayaknya bukan somai ini, bukan somai Karang Tengah ini, Gondrong. Tahu orang Bunting bisa tahu, hebat orang Bunting. Orang Bunting itu kalau ngidam, wah ilah. Kalau udah kena gedek, kita dekat aja. Bang, sono bang, apa? Bawa permus, kita sekarang bawa. Betul apa kagak? Tuh orang Bunting tuh kalau udah kena gedek buat malaki. Bener, ngapain? Sono mau bang? Mau lagi Bunting yang. Tapi giliran sama duit kagak ada gedeknya kok bingung. Sama duit kagak ada gedeknya lah. Ya kali lagi ngidam itu gedek duit kita demen bangga. Kagak ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Siti Fatimah. Siti Asia yang nemenin Fatimah lahir, yang nemenin Siti Aminah lah. Hebatnya tuh Siti Asia. Tuh, makanya kalau ngomong tuh lakinya kafir, bininya masuk surga. Benar apa kagak gitu? Nah ibu juga begitu, ibu dikasih ujian, makanya hidup kita ini ujian pertama ekonomi rumah tangga, yang kedua ujiannya di laki, yang ketiga ujiannya di istri, yang keempat ujiannya di anak, yang kelima tetangga, bacanya ember semua. Makanya kata Nabi apa? Ajar kau belajar. Kalau pengen beli rumah, ya cari dulu tetangga yang baik-baik. Kadang-kadang tetangga jadi setan banget, ngompor-ngompor
Kan serba salah. Bini kita udah cakep banget nih, jarang-jarang keluar rumah, gosip kagak. Kan sekarang orang-orang kayak nenek Jawa di mana aja nebak. Mana aja nebak begitu. Bini kita kagak keluar-keluar ya kata. Semua apa bininya busuk banget. Depan baru gue dikeder jadi gitu. Ternyata kagak keluar-keluar. Bener apa kagak? Sekalinya kita punya bini keluar mulu dikata ebreng. Bener apa kagak? Kenapa? Dia mau bininya Jakarta di mana aja ada biang gosip. Serba salah memang hidup. Bener. Ujian kita pertama di ekonomi, ya Allah ya Tuhan Karim, emang belum punya anak waktu pacaran, apaan juga sediain. Kita ngelancong nih kagak ada duit, minta mama. Betul. Tapi saya ngalamin ngelancong. Nggak ada sama mama, sama baba. Begitu. Apalagi kalau udah berduaan duduk sama Yayang, la ilaha illallah. Nih kita nih duduk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kalau apapun alasannya cinta udah semua ketutup. Benar. Kalau apapun alasannya cinta bu, yang tadinya sakit jadi kagak sakit, yang tadinya takut jadi kagak. Coba dah bayangin. Dulu waktu kita pacaran lewat kuburan aja di kuburan atuh, gue pada merinding. Di atas ke bawah, di atas jangan ganggu gitu ya. Tapi giliran kita lewat di bonceng sama pacar kita, itu kuburan mobil seluas apapun, agak bakalan takut. Mengapa? Ada Yayang deh. Bener apa kagak? Itu cinta. Itu cinta. Kita kalau sama orang yang kita cintai yang lagi pacaran bercanda, sampai kita digarot tuh sama cewek kita. Sakitnya bang, kagak, udah pada bentang kita. Jakarta kagak, ngomong perlu udah bentang. Itu benar juga tuh kata Om Irama, kan dia pernah nyanyi kan lagunya. Tung keripik, ahai tulang bawang, kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang. Begitu kata Oma tuh, kata Oma bukan kata saya, dia ngomong begitu tuh. Bener, waktu kita pacaran kita digaruk juga gak bilang, sakit nih, agak nih, bener pada bentang gitu. Pacaran di bawah pohon mangga dekat comberan, kalau kita ngaji nyamuk satu kita teprok. Tapi lagi pacaran itu nyamuk melerot, itu nyamuk kecil yang udah gendut-gendut banget, agak rasa gatel. Saya juga bingung itu ya. Apa kok itu? Udah menyamuk, udah kenyang-kenyang banget itu. Kenapa? Karena cinta. Itu makanya orang kadang-kadang kita nih bu, rumah tangga kita sekarang orang dulu itu cakep ya, perkenalannya juga cakep, orang tua yang pada nyariin lu kawin sama anak satu udah ketahuan kan begitu kan, lempeng sama bengkoknya udah ketahuan kan gitu. No kawin sama dia, bocah sekarang mah kagak. Ini kita menjodohin nggak ada abang aja yang kawin sama dia, kita yang kawin dia. Gitu sekarang. Akhirnya apa kan? Ya Allah, cinta itu yang paling berat kalau udah ngomongin cinta mawadah. Kalau cinta mawadah itu kata Ibnu Abbas, itu cinta enggak murni cinta, itu ada hawa syahwat, hawa nafsu. Entar mah kalau umur kita udah 50 tahun nih, kalau cinta kita prinsipnya mawadah, gila bini udah kopek. Bener apa kagak? Ya iya Allah. Udah kopek. Tidurnya ngorok ya. Awak bikin merik aja. Bahasa orang kita mah senang, tiap minggu senang, kadang-kadang di Green Flag maka trennya maka dibeli-beliin itu boleh shopping itu senang, ngurusin awak di Jakarta, pulang aja tetap aja awaknya kayak nangka bubur di Glongsong, nangka bubur di Glongsong, gimana itu jalan? Ya bu, sampai mana ada tuh tadi barusan? Nangka. Masya Allah. Belakang mana rawa itu? Emang apa begitu ya? Ujian kita bener banget orang anak udah bener banget, ngaji udah rajin banget, bahkan ketua DKM musola udah bener banget, kita yang ngajar, kita yang komat, orang-orang belum ada, kita udah ada. Begitu aja di kuburan, Masya Allah, padahal kita rajin bersolat, dibedegin kita sama malaikat, ditumbuk anak kita pakai alun. Ngapa? Salah apa saya?
Saya gak pernah berbuat dosa. Emang lu kagak pernah berbuat dosa? Kenapa? Bini lu no senam pantat lu lihat no. Ditonton sama orang. Gitu. Makanya kalau senam bajunya kalau trainingnya yang domblongan dikit. Gak training letak begitu. Saya pernah mau ngaji ke Celongok, pernah mau ngaji. Sengaja saya lihat Cimone. Di depan ramaian Cimone ada yang senam. Saya ngisi bensin, saya berhenti. Untung saya pakai kacamata. Kacamata hitam. Ya dulu kan dosa. Ukurannya kalau saya gak punya karangan nih berapa? Loh, retak mata. Udah gak bisa ngomong, dah saya udah gak bisa ngomong. Aduh, harus tinggal WA ini saya nih. Ntar Abi pulang jam berapa? Abi jam 1 pakai bedak yang gitu. Bayang. Lakinya bener banget, bininya auratnya terbuka, itu laki. Makanya kebanyakan laki itu sakitnya dua dan kancekan, sakit pulang apa? Nah, dosanya orang madon. Orang madon do, dia senam aja pantatnya begitu, jalan kayak kuyuk, habis gitu makanya. Lihat pantat, gitu kan. Ini lu pantatnya dia eneng-eneng. Oh, punya pantat kan tutup, Pantat dia eneng-eneng. Kalau kuyuk ketahuan yang dipoto. Berapa ini? Yang ngomong saya apa ibu-ibu ini? Ngaco itu gitu. Ini 10 sih kurang 9. Terus. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kebanyakan seorang laki-laki kenapa pada meninggal duanan kagak tahan nama cercaan nama dosanya orang perempuan. Iya bukan enak banget, enak kenyataannya begitu. Kita baru ngomong 1 jam 13. Kita ngomong aku doang. Ilah. Sampai pacaran dia bawa abang udah ngomong pelik dulu gitu kan. Ilah. Kita bilangin bener-bener ibu sama tetangga biar akur, sama ipar biar akur. Kan ipar juga ujian kita. Betul. Laki enak, anak soleh dan soleha. Kan begitu. Kita rajin ngaji. Ipar kalau lihat kita mau nyong aja. Bener apa katanya? Kadang-kadang ipar ya Allah. Kadang-kadang sama mertua sekongkol. Agak ada cakap-cakapnya tuh bini kita. Begitu kan? Ipar. Tuh. Kalau ipar udah enak, mertua. Mertua mah tahu sendiri kan. Kalau ada anak sama yang kayaan dikit juga miring mendeng-mendeng dikit. Iya. Mertuanya enak, tetangga bacotnya kayak mes banget. Pantes kata Elvi Sukaisi begitu ya, bisik tetangga. Makanya jangan ladenin. Biarin tetangga mau ngomong apa juga, mau tetangga yang mau begitu. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Termasuk bagian salah seorang mukmin dan mukminat itu apa? Punya tetangga yang baik, kagak bocor. Begitu itu tetangga itu kadang-kadang ngipasin dulu. Begitu. Ya bocor halus juga tetap aja yang nuntun juga kalau buat kempes mah. Begitu kita bilangin sama tetangga kudu akur, kudu baik sama tetangga. Kata kita begitu ya. Iya. Bang, abang inget nggak? Itu dia juga pelit banget. Ada gitu. Ayah waktu sakit dulu udah mau mati kalau ditengokin. Ini sekarang dia sakit baru sebulan aja, abang udah lebar dulu nengokin dulu. Jangan abang ada hatinya. Begitu jangan kata. Orang anak mah kagak boleh salah dikit. Salah dikit aja belain tetangga, Jakarta nyembah. Gitu. Makanya hati-hati bu. Sekarang orang suami kita nih pak awaknya pada, makanya saya kecil aja kancekan. Orang wadon saya di Libang naik 6 kilo selama bulan mulut. Naik 6 kilo di bulan mulut. Ya, saya emang begini segini aja. Nah, iya. Kalau ada orang mau apa? Kurang etek. Ada yang begitu orang sini. Kan kampungan saya itu ngelemes. Sini juga orang ngelemes juga. Bu, hei. Kalau pengen masuk surga, nih ikutin apa kata Nabi. Salah suman kuna fihi hasaballah hisaba yasira wa adkhilhu jannata bi rahmat, itu kata Nabi Muhammad. Kalau ibu bapak pengen masuk surga, amalin 3 perkara ini.
Mana yang pertama? Tuti man haromaka. Baik sama orang pelit. Baik sama orang. Baik sama orang. Bisa nggak kira-kira? Kebanyakan baik sama orang baik ya. Dia sering bawain urap. Kan begitu. Besok kita juga punya gaten kita bawain. Ya, buat gaten enak banget. Udah pernah makan gaten pondok kacang belum? Gaten pondok kacang itu beli lempeng simpang 3, belegitnya minta ampun. Beda emang kalau pondok kacang mah ya. Ada sari legitnya gitu. Mengapa gak gaten ini ya? Kita bagi dia bagi kita, dia bayar sama kita, habis beranak, dia nengokin kita juga nengokin dia, betul apa kagak begitu? Itu mau udah biasa, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kata Nabi yang luar biasa mana? Luar biasa punya saudara, punya tetangga pelit, kita kudu baik. Pulang dulu dan dapat pesek 2 bagi dia. Tapi kan realitanya nggak begitu. Ngapain bener bagi orang pelit kayak gitu? Bener. Kok ini juga gak om gitu. Masya Allah. Makanya tutik man haromaka, baik sama orang pelit. Kan nanti orang pelit juga jam mikir. Iya dia baik kok sama gue gak pernah bagi apa-apa. Kan begitu. Makanya kalau kata Nabi kalau bagi biar orang tuh demen. Bagi cakep-cakep ini mah bisa udah kisut berubah. Bakwan udah pakai jaket, tau gak bakwan pakai jaket? Bakwan diangkatin lagi di bakwan lagi tuh. Namanya bakwan pakai baru dibagi. Wajib ngapa? Nih jatah anak saya orang lauk kagak habis, kebanyakan lauk. Ini udah 2 hari. Ini ya udah 2 hari nih bakwan udah jaket dulu. Bapaknya bakwan toge lagi. Lalu sejamanya juga ya ringkes. Jadinya yang pertama kata Nabi kalau pengen masuk surga dengan hisaban yang ringan dan dengan kasih sayang Allah, mana baik sama orang pelit. Tinggal sekali lagi, bisa apa enggak kira-kira? Insya Allah. Ya percaya dah. Ya kan. Yang udah malam ya semua ya. Apa kayak bagi biar baru. Yang kedua mana? Yang kedua kata Nabi kalau pengen masuk surga dengan hisaban yasiro, hisaban yang ringan, dimasukkan surganya dengan kasih sayang Allah, mana? Tasil man kotoaka. Kalau ada orang cemberut, orang ketemu kita monyong aja tanya, kok mengapa mulanya? Monyong aja monyong. Itu yang susah diobatin bu. Bener. Ada beberapa hari yang lalu, Masya Allah, suami datang ke rumah saya. Begitu. Dan kita tolong doain dan Ustaz di Jakarta gitu kan sebulannya manjur juga. Lalu ngapa ya? Ini saya mau aja ngapa tahu jadi gitu. Ya udah sini, bawa air enggak? Bawa. Apa tuh yang 600 ml? Dibacain aja. Minumin, tak kalau jam tidur, suruh minum lagi. Tak kalau seminggu kagak reda-reda monyongnya kemari lagi. Dapat seminggu bu, Pak. Saya balik lagi Pak Ustaz masih monyong. Apa ya? Ya udah besok begini aja dah. Air udah kagak empang nih. Iya. Bawa aja bininya kemari. Masya Allah pas hari Sabtunya datang, saya nyerah saya. Itu monyong dari orang. Dia bagaimana kita? Itu dosa gua nilai itu kok pakai hijab apa juga masa kagak bakalan bisa kagak. Bener itu dari orang udah bawaan gitu. Urusannya rumah sakit begitu dipermak itu mah punya. Tuh. Tasil man koto aka, ada orang cemberut aja marah sama kita tanpa ada sebab tanya. Kita jangan egois. Ini mah tetangga ujuk-ujuk kagak nanya sama kita, buang muka, kita ngikut buang muka. Kita bertanya-tanya, kenapa ini pulang haji? Biasanya mah bareng. Lah ini mengerolis kondangan aja pakai ngubeng rumah. Kemarin-kemarin melewat depan, ini ngapa Jakarta gitu? Pakai lewat-lewat belakang ini. Waduh, dia tanya. Oh iya, poyem bareng. Ada poyem sini ada. Poyem orang-orang ini mah bukan orang.
Maaf poyamnya, ini mah baru korek. Di mana namanya poyam sama di mana? Dia nanya mau poyam, lu kemarin ngaji di mana ya? Masa saya pulang ngaji di monyongin aja, ya kenapa salah saya sih itu begitu? Tahu aja lo. Jadi begini po, Jakarta. Emang kemarin saya ngeliat po iya, mau po Dewi, mau po Ella. Ada orangnya ada. Ya emang bapak pun juga tiga kemana dulu? Emang gua simpul jam 3. Iya. Kagak, tanya kemana tiap kemarin kan gua kan kagak ngomongnya. Di sini ada namanya po iya, mau po Ella. Kagak kan kagak ngomong. Ada. Badan lemes itu mah. Coba ngikul orang dalamnya katanya. Masya Allah. Akhirnya ujung-ujung saya nggak ditanya, udah po mengalah aja. Gua udah kan bener ngalah. Gua tuaan, gua RT kayaan. Kontrakan gua penjajan gua mah kagak pernah minta sama dia. Bener apa kagak? Gua mah kagak pernah minta, gua mah kagak sudi sama dia. Masa gua udah marah banget kiamat gua beladenin. Kalau bahasa kita tuh. Tapi kalau Nabi kagak. Orang marah nih kagak disuruh baik, suruh nanya. Sekarang kalau kita marah kita tanya ke orang, oh ilah lu buang muka langsung put. Dia ngomong lakinya tuh bang, abang nyuruh nanya menjat. Tuh, ayah sakit buat hati saya. Ngapa? Ayah dikacangin bang. Dikacangin ya kan. Tanya makanya hasil man koto angka. Makanya kata Nabi yang disebut dengan nyambung tali silaturahmi bukan berarti orang sering ke rumah kita balas dengan ke rumah dia. Bagaimana kata Nabi yang disebut dengan silaturahmi yang baik? Orang marah sama kita, orang kagak nanya sama kita, datengin. Assalamualaikum, Pak Andi. Mohon maaf ya, ini ada jeruk 3 kilo. Saya habis dari pasar Lembang ini, gitu-gitu. Iya, dia diem aja, po. Ini mah bukan apa ya, namanya. Ayah mah orangnya kagak enakan. Mengapa mulanya po kalau ketemu ayam kemarin-kemarin enakan kebiasaan gitu po. Ini ngapa ini po? Jadi gitu ketemu ayam merem, kadang-kadang buang ludah. Jadi gitu. Lu salah apa sih po? Ngomong kita tuh. Ya udah po maafin ayah po ya, ayah mengalah aja begitu. Tuh makanya kata Nabi, kalau kita pengen masuk surga dengan hisaban yang ringan, maka apa yang kita perlu lakukan yaitu ya andai kata ada orang memutuskan tali silaturahmi, maka kita ya wajib untuk menyambungnya kembali. Jangan egois. Ngerti? Terakhir udah jam 10 takut berkat negara. Ada berkatnya kagak sih? Hah? Kau kan Ustaz ntar pulang kagak boleh berkat. Hah? Ada kali Pak Ustaz mah. Hah? Bagi gue antar banget. Besok-besok suruh paling boga apa? Saya itu ceramah di mana-mana itu paling tipe 3 kanter. Parcel lah ya. Lah bener Ustaz, saya bawa asisten sampai 4 no. Udah bagian narang 2 aja. Memang kalau di kita doang, kalau muludan tuh kurang, tapi ini coba kalau di Serang. Saya ceramah kalau di Serang. Ya Allah. Itu Serang nggak tanggung-tanggung. Bakul buat ngejot bekatnya. Orang mobil sampai mendeng sih. Mendeng mobil. Usah, pas begitu sampai rumah bini saya kaget. Ini sampai ngejot, bukan ngejot emang bekatnya di sini. Saya masuk ke dalam masjid, Pak, itu wasau penuh dengan rokok. Orang kalau muludan di sono baru datang dikasih rokok. Di rokok disediain 2 slop, berapa slop? Iya, makanya kalau ceramah ke sono kudu merokok. Iya, saya dulu orang penyakit jadi kagak merokok, jadi ganti siri gitu. Iya, sono mah pas begitu saya cari-cari itu ya bakul udah buka. Saya cari ini mana ayamnya nih, nasi semua. Pas saya kodek begitu tahunin Pak, Bu, masal tuh ayam lagi begini. Aduh, kagak diapa-apain. Lah kita mah ayam negeri 1 di belah 17. Iya. Itu juga kadang-kadang makanya kan orang Madon biasanya kalau pulang muludan, makanya orang Madon mau pulang dari mana aja ada bolehnya. Pulang muludan, kudanya nenteng, mulutnya juga sama nyonyot. Buka ada kresek. Buntut. Kagak pantas ini, saya paniknya ini begini banget. Kadang mah minta ini Jakarta udah lama banget 100.000. Dan nama bihunnya juga bihun Jakarta acak timun. Ya, orang begini. Ada aja yang bihun diomongin. Bener. Sampai kondangan, pulang kondangan, cara itu mau
kosan tinggal makan. Wah ilah kilo asin pun udah, tapi 2 kali nambah. Siapa Jakarta yang masak? Ada yang diomongin. Penyakitnya begitu. Kembali lagi, udah malam, udah jam 10 lewat ini. Ya kembali lagi, yang nomor ketiga, kalau kita pengen mendapat hisaban yang ringan, masuk surganya dengan hisaban yang ringan, dan masuk surganya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, yaitu takfu man zolamaka. Ya, ada orang ngomongin kita, jangan diomongin lagi. Ada orang jelek-jelekin kita, jangan jelek-jelekin lagi. Kita kudu introspeksi diri. Kalau ada orang jelek-jelekin kita, Bu, kita datang ke kaca, ngaca, coba jelek apa kagak kita. Kalau memang kita merasa cakep dijelek-jelekin, jangan ngebales. Ya, biarin. Kalau bahasanya mah kalau ada jambu sama mangga busuk jangan disengget, kita juga dirontok dewek. Paling kagak juga dibawa kalong kan gitu. Ya kalau ada orang ngomongin kita jangan diladenin. Kalau diladenin, masya Allah, emosi kagak. Jangan ditutur gituan mah. Kayak Syekh Hasan Basri, dia mah dijelek-jelekin nama orang, itu yang jelek-jelekin dia beliin apel 3 kilo. Lah emang apa? Kalau kita dijelek-jelekin sama orang, kalau orang ceritain kejelekan kita, mau berterima kasih. Kenapa? Pahala dia noi dari balik sampai akhir buat kita, dosa kita buat dia. Makanya besok kalau diomongin sama orang, Bu jangan marah, beliin apel 3 kilo. Bu RT makasih udah ngomongin gitu. Halo Pak Iman, iya. Kenapa? Kebaikan Bu RT kita ambil, kejahatan dosa kita buat di makanya itu Bu omset. Omset. Kalau diomongin sama orang jangan marah. Kalau dijolimin orang jangan ngebalas jolim. Nabi sampai diludahin kagak bales. Betul. Sampai sahabat minta. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ud'u ilal musyrikin, doain orang-orang musyrik. Laknat. Apa kata Nabi? Maaf, saya diutus bukan untuk laknat, tapi anak diutus untuk rahmatan lil alamin. Kalau kita kan kagak begitu. Orang jelek-jelekin kita juga sama. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kalau mulut dan udah berkali-kali, udah sering banget, nomor poinnya mah kita nih, poinnya kita ngaji benerin, ngaji dipakai ya Bu, Pak, ngaji dipakai, jangan terbalik ngamalinnya. Ini kadang-kadang ibu-ibu pada terbalik mulu ngamalinnya. Kalau kita ngaji kudu lujen, kan kalau kata kita lujen, kita sama laki mah kalau depan laki emang kudu ya istilah kata transparan lah, biar laki itu demen aja ngeliat kita pakai bedak yang cakep. Kalau perlu mah tidur, udah segitiga pengaman buka begitu, udah biar kekepen aja. Kalau perlu nari-nari dulu kayak Preti Sinta begitu. Nah, orang anak kan kedemen aja gini mah, kondangan boto buangan, senam boto buangan, ngaji boto buangan, apa tidur sama laki juga ilaha ilo dicium aja bu preskel. Habis pada panas semua. Ya ilah, yang beliin bedak, yang ngasih duit tuh laki, pakai buat laki itu bedak. Itu kalau kita dicium sama laki kita pakai bedak, itu masya Allah itu dosa satu samudra dihapus. Itu baru sebelah pipi kanan doang, belum pipi kiri. Makanya kalau pakai bedak potong aja separuh aja. Kenapa? Segini juga Bang, dosa kita udah habis gitu. Ibu kan sebenarnya, makanya orang anak sebenarnya ngiri sama orang madon, ngapain aja ganjaran, ngapain aja pahala. Orang madon capek banget Pak, dari pagi banding tulang, ngepel, nyuci semuanya dia pegang, malam udah dibanding sama laki. Bener, bagaimana kagak capek tuh? Makanya orang madon pahalanya omsetnya luar biasa. Kalau orang anak ngapain aja dapat pahala Bu, nyuci dapat pahala walaupun nyuci bukan kewajiban ibu, itu mah tanda taat doang Bu. Nyeduh kopi juga sebenarnya mah bukan kewajiban ibu, cuman sebatas ya apa tambang kita taat sama suami begitu. Jadi jangan perlu diminta. Besok kopi seduhin pagi-pagi 1 kali sendokan, ya cleaning dengan 1 sendok tuh, cleaning sekali umroh, 1 kali sendokan sekali. Makanya besok kalau nyeduh kopi ngaduknya yang lama.
Ya, orang satu adukan umroh satu kali umroh. Nah makanya oleh karena itu ngajinya dipakai jadi dandan buat laki, boto buat laki ya. Jangan terbalik kondangan ya kita cakep-cakep banget ngaji sampai boto-boto buat di depan laki mah ya Allah ya Tuhan karim asal goblek aja dandan. Nah, ya ilahi itu kancu udah pada kendor Pak. Udah ya udah segini aja udah malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada yang menyampaikan yang saya sampaikan ini ada yang merasa keserempet dikit ya wajar, juga namanya orang ngomong ya. Iya namanya orang ngomong mah pasti ada salahnya. Betul loh Pak Kagak? Ya maafin saya sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak buat orang-orang sini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.